大家好，今天我们开始上课. Yuk, apa kabar semuanya? Hari ini kita mulai jam pelajaran untuk apa? Xinsheng Buchung Ke. Xinsheng itu murid-murid baru. Buchung itu tambahan. Ke itu pelajaran. Jadi Buchung Ke itu pelajaran tambahan untuk anak-anak yang baru, karena mungkin kalian belum pernah belajar bahasa Tionghoa. Bahasa Tionghoa bisa juga disebut bahasa Han atau bahasa Mandarin kalau di sekolah ya. Nah, untuk kalian Lause kasih jam pelajaran tambahan. Ini enggak hanya untuk anak-anak baru, anak-anak yang pernah belajar tapi kurang paham juga boleh ngikuti. Bahkan seluruh anak kelas 7 semua boleh mengikuti ya. Tapi ini Lause khususnya diperuntukkan anak-anak baru. Jadi tolong anak-anak yang baru atau yang belum memahami benar, misalkan dari paling dasar itu Han, Pin in itu artinya ejaan. Tapi ejaan untuk Han, untuk bahasa Han atau untuk bahasa Tionghoa. Jadi pembacaannya jauh berbeda dengan bahasa Indonesia. Kita mulai dari paling awal dulu ya. Ingat, kalau belajar bahasa nggak boleh bungkam. Artinya apa? Nggak boleh diam aja. Nah, niman xian ting. Niman itu kalian. Xian ting itu dengar dulu. Ting itu dengar. Xian itu duluan. Jadi dengar duluan itu xian ting. Dengar dulu, udah dengar, genzhe du. Du itu baca. Atau genzhe shuo. Shuo itu ucapkan. Genzhe itu ikuti. Ikuti baca atau ikuti mengucapkan ya, keluar suara meskipun ada di rumah, enggak didengar oleh Lause tapi kedengaran oleh telinga kalian sendiri. Yang dibaca dengan yang Lause kasihkan contohnya bacaannya sama enggak. Nah, ini kan bisa diulang-ulang ya. Jadi kalau udah selesai jam pelajaran, kalian diulang-ulang, didengar, kemudian diikuti, ditiru, kemudian dihafalkan. Jadi nanti lama-lama akan bisa ngikuti kelas. Karena apa? Pelajaran di kelas nggak akan harus kurangi, nggak akan harus mundur lagi ke paling awal. Jadi pelajaran tambahan dari awal itu diaturnya di hari sekarang, hari ini. Ya, jadi pelajarannya harus bedakan, tapi yang di kelas tetap sama-sama kita ikuti semua. Nah, Lause kasih bahannya nggak bisa sedikit-sedikit. Karena apa? Kalau terlalu sedikit, kalian ngikutinnya memang cepat, tapi nyusulnya lama. Jadi, Lause kasihkan bahannya agak cepat, agak banyak, dan kalian lebih rajin belajar. Kalau orang lain yang udah bisa mungkin belajar cuma 1 jam, kalian belajar 2 jam atau 3 jam. Diatur waktunya ya. Karena ini pelajaran tambahan juga cuman 1 minggu 1 kali. Yuk kita mulai jam pelajaran hari ini tentang apa dulu? Bentar ya. Siap. Halai, Oman Kaiser. Sekarang kita mulai ya. Ini tulisannya itu yang atas namanya Hanzi. Coba dihitung Hanzi-nya ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama yang belakang, shi yang dalam kurung ya. Semuanya 9 huruf itu satu kalimat. Gimana bacanya? Bawahnya itu namanya pinyin. Dibacanya Qinianji. Nah, kalian di kelas udah tanya jawab kan? Apa itu Qinianji?
Nianji itu kelas. Kalian kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu nggak boleh diterjemahkan menjadi lei. Lei itu jenis, bukan kelas. Jadi kalau kalian suruh mengerjakan PR, nggak boleh mencari dari Google Translate. Ya, di situ banyak yang salah. Ikuti aja pelajaran Lao-shi. Lao-shi kasihkannya apa, ikuti apa. Di kelas itu nianji. Kalau tahun aja itu nian. Jadi dalam Hanyu itu dipisahkan dengan disatukan itu artinya suka berbeda jauh. Nah, misalkan kalian udah diajarin apa? Umur, usia, itu apa? Sui. Ada anak ngambilnya dari tempat lain menjadi nian ling. Nah, itu penggunaannya suka beda. Nah, yang di sini Lao-shi pengen kalian bisa nanya. Kamu tahun ini umur berapa? Di sini sederhana kalimatnya. Kamu itu apa? Nih, tahun ini. Mengapa harus menggunakan tahun ini? Karena usia semua orang itu pasti setiap tahun beda-beda, ya. Misalkan, nih, tin nian, kamu tahun ini umur berapa? Tadi apa itu umur? Jangan pakai nianling, pakai sui. Berapa itu? Ci. Kan langsung udah menjelaskan. Pertanyaan kalau berbentuk berapa itu nanti jawabannya pasti angka. Jadi ji sui itu umur berapa. Kalau umur 12, 12 sui. Jadi jawabannya ikuti pertanyaan. Pertanyaan apa tadi? Ni jin nian ji sui. Jawabnya Nih, jadi, kan yang ditanyakan kamu. Jadi jawabnya saya. Jin nian. Ikuti, saya tahun ini. Jangan hilang itu tahun ininya. Karena apa? Tahun depan beda lagi. Tahun lalu beda lagi. Ya kan? Jadi, jin nian. Kalau kalian umurnya 12, 12 岁. Kalau umurnya 13, 13 岁. Kalau umurnya baru 11, 11 岁. Nah, jadi angka juga harus bisa. Nanti juga harus ajarkan ya. Ini yang penting pinyin belajar dulu. Karena apa? Nanti semua pelajaran harus kasihkan dulu pinyinnya, ejaannya. Supaya kalian bisa membaca. Kemudian baru kenali hurufnya ya. Nah, yuk ulangin dari depan ya. 7年级 kelas 7 atau tingkat 7. Xin sheng. Xin itu baru. Sheng itu artinya 学生, singkatan dari 学生. 什么是学生? Apa itu 学生? Di minggu pertama kan udah muncul ya. 学生itu apa? Minggu kedua, 学生itu murid. Xin 学生, murid baru. 3 huruf boleh disingkat menjadi 2 huruf. Xin sheng. Itu artinya sama dengan xin xue sheng. Artinya murid baru. Murid baru di kelas berapa? Kelas 7. Jadi, 7年级 xin sheng. Tapi ini nggak ngomong tentang muridnya, tentang bahan belajarnya. Tapi ini adalah tambahan. Apa itu tambahan? Pucung. Pucung itu tambahan. Cai liao itu materinya. Ya, jadi materi tambahan namanya pucung cai liao. Jadi anak-anak sambil dengar Lao-shi ngomong, kalian ikut ngomong. Kemudian apa artinya? Langsung dicatat ya. Jadi udah baca, tahu artinya itu apa. Nanti menerjemahkan kalau ada PR, ada apa, jangan mencari di mana-mana. Langsung cari dari bahan yang Lao-shi kasihkan. Ingat ya, semua ada di situ. Makanya Lao-shi katakan, kosakatanya dipelajari dulu. Kemudian kalimatnya bagaimana nyusunnya, pelajari dulu. Nah, satu lagi yang perlu diingatkan, menjawab pertanyaan harus lengkap. Misalkan ditanya,
你叫什么名字? Apa artinya? Kamu dipanggil apa namanya? Jangan cuma jawabnya Alvin, Aaron. Jangan disingkat. Karena apa? Kita belajar ngomong, belajar nulis. Jadi belajar lengkap dulu ya. Nantinya kalau udah lancar memang boleh disingkat. Jadi jawabnya harus 我叫 Aaron, 我叫 Alvin. Begitu ya, itu namanya lengkap. Kemudian nanti tinggal ditulis. Cara nulisnya kan langsung kasihkan kalian hanzi bishun. Apa tuh bishun? Urutan nulisnya. Misalkan gimana nulisnya Jangan asal jadi, ikuti urutannya. Langkah pertama apa, langkah kedua apa. Sering latihan. Langsung kasih kalian tugas, nyalin itu hanya 1 kali doang. Tapi kalau kalian belum hafal, latihan sendiri. Mau nulis 2 kali, 3 kali, itu nggak apa-apa ya. Tapi tugas itu harus diselesaikan 1 kali aja, itu cukup ya. Ini bacanya. Ini belakangnya ada di dalam kurung dibacanya. Apa itu? I. Sama I. 1. Nah ini kan pelajaran tambahan yang ke-1. Artinya yang pertama ya. Di sini nanti bawahnya bagaimana membaca pinyin nanti harus ajarkan. Nah, sekarang bahan ajaran yang tambahan ini tentang Hanyu Pinyin Zemu. Itu dibacanya Hanyu. Bahasa Han, bahasa Tionghoa itu Hanyu. Pinyin Zemu. Zemu itu huruf. Pinyin itu mengeja. Pinyin Zemu itu huruf untuk mengeja. Sebagai kalian bahasa Indonesia, untuk bisa mengeja kan harus ada huruf-hurufnya dulu. Misalkan kita mau ngomong bapak, harus ada B-A, ba, P-A, pa, ya kan? Baru jadi bapak. Itu namanya ejaan. Tapi itu ejaan bahasa Indonesia. Ingat, di sini B dengan P di dalam Hanyu bacanya beda. Yuk, coba kita bedanya di mana? Kita lanjutkan. Berikutnya ini adalah huruf-huruf yang digunakan. Tulisannya hampir sama dengan bahasa Indonesia, tapi bacaannya beda. Yang pertama, apa bacanya? Sheng mu biao. Sheng mu biao. Biao itu tabel. Tabel tentang apa? Sheng mu. Apa itu sheng mu? Nah, nanti di bawah ada contohnya. Nah, 1 bagian lagi namanya Yun Mu Biao. Apa tadi Biao? Tabel. Jadi ini tabelnya ada 2 ya. Untuk huruf-huruf untuk mengeja, untuk pinyin ada 2 bagian. 1 bagian itu namanya Sheng Mu. 1 bagian lagi namanya Yun Mu. Nanti kalian udah lihat tulisannya, kalian pasti nangkep. Ini namanya semu, itu namanya winmo. Kenapa ada piaunya? Karena ada tabelnya. Jadi kalau semu piau, nah ini semu piau. Perhatikan di situ yang warnanya merah. Yang warnanya merah itu kenapa? Itu namanya sung chi in. Sung chi in, kelihatan paling bawah. Warna merah juga yang 3 huruf. Artinya apa? Suaranya waktu dibaca harus keluar udara. Kalau tadi bahasa Indonesia B-A, ba, P-A, pa, nggak keluar udara kan? Nah, di sini B dengan P nggak dibaca B, nggak dibaca P. Tapi B itu dibacanya po. Coba ikut langsung. Po. Nah, semua yang hurufnya merah itu keluar udara. Kalau tadi nggak keluar udara kan? Po. Sekarang coba keluar udara. Po. Keluar udara. Po. Nah, belakangnya nggak dibaca M. Dibacanya mo. Terakhir fo. Nah, kalian waktu membaca jangan dibiasakan 1 huruf 1 huruf. Jangan po, po, mo, fo. Jangan gitu. Kalau pertama supaya benar dulu boleh satu-satu. Nanti waktu menghafal dibacanya 1 baris 1 baris.
Ada yang 4 huruf, ada yang 3 huruf. Yang pertama, dibiasakan bacanya gini. Po, po, mo, fo. Nah, semua nadanya tinggi. Jangan po, po, mo, fo. Jangan gitu ya. Fo-nya jangan turun. Tetap di atas. Coba ikut Laoshi. 1, 2, 3. Po, po, mo, fo. Sekali lagi. Po, po, mo, fo. Ada yang keluar udara yang mana? Po yang kedua. Yuk, sekarang barisan kedua. Sama ya. Sekarang te, ne, le. Ingat, itu lidah di belakang gigi atas. Te, ne, le. Yuk, lai. Iasan digabung ya. Te, ne, le. Hao, sekali lagi. Keluar udaranya jangan lupa. Ne, le. Oke, hao, tisan ke. Yang ketiga, 3 huruf. Ini G, jangan dibaca G, bukan G, tapi ke. Yang kedua keluar udara. Ke. Yang terakhir, he. Jadi bacanya ke, he. Yuk, lai. 1, 2, 3. Ke, he. Sekali lagi. Perhatikan yang kedua, keluar udara. Ke, he. Ya, hao. Saika. Terusin. Sekarang, bibirnya ini ke pinggir. Ci. Kedua, ci. Si. Jadi bacanya, ci, ci, si. Yuk, 1, 2, 3. Ci, ci, si. Yuk, lebih cepat. Ci, ci, si. Oke, bisa sampai situ? Lanjutkan. Ini harus diperhatikan. Ini ada H-nya. Yang keempat, R. Itu lidahnya, empat-empatnya naik ke atas. C, c. Sama, keluar udara, tapi lidahnya naik. Nyentuh langit-langit. C. Sekarang ketiga, sh. Keempat, j. Beda yang depan, yang ZH itu j. Yang R itu j. Ya, dan R, bukan R ya. J. Juga nggak boleh R, bukan R, tapi j. Coba ikut dari depan, pelan-pelan. Lidahnya naik. Yang kedua, keluar udara. Iasan, c, c, sh, j. Ya, sekarang digabung. Perhatikan yang kedua. Iasan, c, c, sh, j. Jadi si lidah tetap di atas langit-langit. Bertahan ya. Sekali lagi yuk. Iasan, c, c, sh, j. Ya, sekarang terakhir. Tadi lidahnya kan naik di langit-langit. Sekarang turun. Lurus, giginya dirapetin. Bacanya hampir sama, hanya lidahnya nggak naik. Jadi bacanya c. Yang kedua, keluar udara. C. Yang keempat, s. Jadi bacanya c, c, s. Bisa? Giginya tetap dirapetin ya. Iasan, c, c, s. Bisa? Yuk, kita diulang dari paling depan. Dibaca sheng mu piao, itunya dibaca dulu. Iasan, sheng mu piao. Po, po, mo, fo. Te, ne, le. Ke, he. Ji, qi, xi. Zhi, chi, shi, ji. Zi, ci, si. Nah, itu pelannya begitu. Nanti kalau suruh kalian pei. Pei itu apa? Menghafal. Artinya membaca di luar kepala harus cepat. Misalkan begini ya. Sheng mu piao. Po, po, mo, fo, te, ne, le, ke, he. Ji, qi, xi. Zhi, chi, shi, ji. Zi, ci, si. Bisa ikut Laoshi? Yuk dicoba agak cepat ya. Sambil dihafal, diingetin susunannya.
dari 声母表 lebih cepat. 1、2、3，声母表。波破摩佛的特呢了个可和机器系支持是日字次是. Di rumah dihafal ya, diulang-ulang ya. Sesudah jam pelajaran maksudnya ya. Nah, kemudian yang di bawah itu ada tulisan apa? Sung Chi In. Apa tadi? Sung Chi In. Yang warna merah semua itu keluar udara. Itu namanya Sung Chi. Ya, in itu suaranya. Suaranya harus keluar udara. Yang kedua, yang warna ungu dibacanya Chao She In. Barisan yang mana yang ada warna ungunya? Barisan terakhir kedua ya. Yang itu lidahnya naik namanya Chao She. She itu lidah. Chao itu diputerin, lidahnya diputerin. Tapi di sini nggak terlalu muter, asal nyentuh ke langit-langit. In itu suara. Chao She In, yang lidahnya harus nyentuh langit-langit. Suaranya dibacanya begitu ya. Terakhir namanya Ping She In. Kalau ping itu lurus. Apanya yang lurus? Lidahnya lurus. Artinya apa? Nggak usah naik ke langit-langit. Turun, kemudian giginya dirapetin. Itu namanya Ping She In. Jadi yang suaranya adalah lidahnya harus lurus. Itu bagian shengmu piao. Semuanya ada berapa? Di atas tuh ada tulisan. Berapa jumlahnya? 21 ke. Di sini dari po po mo fo te te ne le sampai zi ci si. Coba kalian hitung. Ada berapa? Ada 21 ke. Ada 21 kan? Tapi nantinya akan ditambah 2 lagi. Jadi di situ tulisannya 21 tambah 2. Tambah 2 itu enggak ada di dalam shengmu piao ini. Yaitu yang ada di dalam kurung itu. Kelihatan paling atas, dalam kurung yang kecil, ya sama wa. Y itu dibacanya ya. W itu dibacanya wa. Nah, nanti ada penggunaan ya sama wa. Disebutnya ling sheng mu. Kalau sheng mu ini po po mo fo te te ne le, ini semuanya namanya sheng mu. Nanti ada tambahan 2 lagi, namanya ling sheng mu. Karena apa? Tadinya nggak masuk dalam tabel ini. Tapi dalam penggunaan ya dengan wa itu digunakan. Ya, tetap posisinya di posisi sheng mu. Ling itu 0. Tadinya nggak ada di dalam tabel ini ya. Nah, hal syaike berikutnya sekarang yun mu piao. Apa itu yun mu piao? Nah, ini namanya yun mu. Nah, kalian tahu kan pasti selainnya yang tadi po po mo fo, yang ini semua adalah yun mu piao. Yun mu piao ini lebih banyak. Semuanya ada 39 ke. 39. Yang di sini 25 dulu ya. Nah, nyusunnya jangan ngacak ya. Dia harus nyusun seperti ini. Waktu nanti menghafal juga nggak boleh dibolak-balik ya. Ngikuti susunan ini. Jadi malahan lebih gampang. Kalau ngacak malahan susah. Yo, ini gampang bacanya tapi beda dengan Hanyu. Ada yang bedanya. Dengan dulu langsung baca dari paling atas sampai selesai. Ya, apa bedanya dengan bahasa Indonesia? Karena apa? Ada yang sama, ada yang beda. Lihat. A, O, E, I, U, U. Nah, itu ada E 2. Yang satu itu ada topiknya. Yang ada topiknya dibacanya E. Jadi bacanya, yuk sama-sama I, A, san. A, O, E, I, U, U. Yang terakhir bacanya U. Seperti U, tapi atasnya ada titik. Ya, asalnya begitu. Mengapa harus katakan asalnya? Karena nanti U itu dalam penggunaan kadang-kadang harus dibuang itu titiknya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, I, A, W. Nah, itu yang kedua itu jangan bukan tapi A. Ya. Yang ketiga, yang merah. Kalau Lause kasih warna merah, artinya harus diperhatikan. Itu W-U dengan I nggak boleh dibaca UI. Dia tuh berasal dari U-E-W.
Di dalam kurung itu asalnya. Waktu digunakan, yang di tengahnya itu dibuang. Ya, jadi tinggal U dengan I. Jadi xiaopengyo kalau lihat di dalam ejaan, di dalam pinyin ada U dengan I, jangan dibaca UI. Dibacanya wei. Ingetin ya. Yuk baca. I, A, wei, I, A, san. I, A, wei. Nah, perhatikan mulutnya ya, jangan nutup mulutnya itu. Yang harus buka ya. Tisan bagian ketiga. Au, o, you. Yang kedua, jangan dibaca O. Nah, mulutnya nggak O, tapi O. Jadi bacanya au, O, you. Ini you, I dengan U. Kebalikan dari yang tadi wei posisinya. Ini berasal dari I, O, you. Begitu. Jadi bacanya au, O, you. Lại, itu yuk bareng. Baca I, A, san. Au, O, you. Keempat. Ini depannya apa? I dengan E. Jadi bacanya Y. Yang kedua, mulutnya dimonyongin. Karena U itu mulutnya dimonyongin. Y. Yang kedua. Yang ketiga, R. Nah, kalau R tuh E sama R. Itu disatuin. Namanya R. Dibacanya R. Kalau R aja, tadi dibaca apa? Masih ingat? Di dalam semu piao, yang lidahnya naik, yang terakhir dibacanya J. Iya, itu dibedakan ya. Yuk, baca sekali lagi. Y, Y, R, I, A, san. Y, Y, R. Yang berikutnya. Ini sama dengan bahasa Indonesia. An, in, I, A, san. An, in. Iya. Berikutnya. Nah, ini juga warna merah. Ya, dibacanya U dengan N. Itu bukan un, tapi wen. Berasal dari U, N, wen. Nah, lihatin mulutnya. Wen. Jadi hanya membentuk U tapi nggak keluar suara. Bacanya wen. Ya. Yang belakang diawali dengan U. Jadi bacanya un. Nah, jadi dari U dikasih buntutnya N. Jadi un. Nah, yang ini hanya dua. Wen, un. Ya, lại I, A, san. Wen, un. Nah, yang terakhir ada 4 huruf. Tapi bacanya sama dengan bahasa Indonesia ya. Ang, eng, ing, ung. I, A, san. Ang, eng, ing, ung. Nah, ing ini belakangnya langsung kasih kurung. Yaitu berasal dari i, eng, ing. Nah, makanya kalau Cungbo dan Soha, kalau Cungbo dan ngomong, suara ini enggak ing, bukan begitu ya. Ada suara e-nya. Eng. Nah, kayak ada e-nya. Ini gampang ya. Kebanyakan sama dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau xiaopengyo membaca Hanyu pinyin, ejaan bahasa Han, enggak boleh di-Indonesiakan. Baik nadanya, baik ucapannya. Karena apa? Hanyu, bahasa Tionghoa, bahasa Han, itu ada nada. Ya, jadi nadanya bukan nada bahasa Indonesia. Ya, ada nada untuk pelajaran atau untuk bahasa Tionghoa. Nanti belakang ya. Yuk kita mengulangi dari Yun Mo Piao. Pelan dulu ya, kita baca 2 kali. Nah, I, A, san. Yun Mo Piao. A, O, E, I, U, I, A, wei. Au, O, you. Ye, Yue, Er. An, in. Wen, yun. Ang, eng, ing, ung. Bisa? Yuk, lebih cepat. Dari Yun Mo Piao, I, A, san. Yun Mo Piao. A, O, E, I, U, I, A, wei. Au, O, you. Ye, Yue, Er. An, in. Wen, yun. Ang, eng, ing, ung. Nah, itu Yun Mo Piao. Bisa semua? Yuk, kita dari Sheng Mo Piao sampai Yun Mo Piao. Yang udah hafal, boleh langsung dihafalkan. Nggak lihat ya. Kita bacanya cepat.
Dari 声母表1、2、3，声母表波破摩佛的特呢了个可和鸡七西支持是日字次四。Oke, sebelahnya 韵母表1、2、3，韵母表 a o e i u ü i a w ao o u ye yue an in wen yun ang ing Oke, nah 小朋友 di rumah dihafalkan ya. Nanti ada kesempatan langsung suruh kalian pay satu anak. Apa itu pay? Hafalan. Nah berikutnya ini ngapain? Kita mulai belajar kan kata langsung inmu itu semuanya ada 39 ke. Ada 39 kan? Yang tadi baru 25. Nah ini yang lainnya. Itu tulisannya cita yunmu. Cita itu yang lainnya. Yunmu yang lainnya itu ada berapa? Nah ini udah gabungan. Makanya dia terpisah dari yang tadi ya. Tadinya dia ada 2 yunmunya digabungkan. Misalkan, nah di situ yang di tempat yang kecil itu ada tulisan i rubah menjadi ya. Nah, di sini penggunaannya ya. Salah satu adalah mengubah i menjadi ya. Sekarang kita belajar mengeja dulu. Yuk. Langsung pisahkan i dengan a. I, a, ya. I, e, ye. I, au, yau. I, o, yo. I, an. Nah, perhatikan ini an. Kalau ketemu i, dia dibacanya menjadi n. Jadi i, n, yen. Ingat. I, ang, yang. I, ung, yung. Begitu ya. Jadi i-nya nggak kedengeran. Jadi seolah-olah ada suara ya. Ada suara y. Bisa? Cobain. Pisahin dulu. I, a, ya. I, e, ye. I, au, yau. I, o, yo. I, en, yen. I, ang, yang. I, ung, yung. Bisa? Nah, sekarang yang belakang dalam kurung. Itu yang tadinya i, semua diganti dengan ya. Ini artinya apa? Waktu ditulis, langsung diganti pakai ya, i-nya. Waktu suruh kalian baca, nggak boleh ya, aya. Nggak boleh ya. Kembali ke asalnya. Ya, itu kan berasal dari i. Jadi kalau suruh baca, gimana baca ya? I, a, ya. Itu mengginiannya gitu. Gimana kalau membaca y? Bukan y, e, y. Tapi i, e, y. Begitu. Ya. Oke, hal, jadi Nah, yang satunya lagi itu berasal dari u. U kalau digunakan dirubah menjadi wa. Nah, ini yang disebut ling sheng mu. Ini nggak ada di dalam tabel semu piao tadi kan. Nah, sekarang adanya di sini. Karena apa? Nantinya ya menggantikan i, wa menggantikan u. Jadi kalau tanya jawab, siapa yang ditanya? Ya itu untuk apa? Jawabnya ya untuk menggantikan i. Kalau wa untuk menggantikan apa? Untuk menggantikan u. Nah ini penggunaannya gimana yang sekarang? Sama dengan yang tadi, hanya sekarang depannya bukan i, tapi u. Ya, mengejanya kita dibagi 2 ya. Yuk, senting lao sư dengar dulu lao sư ya. U, a, wa. U, o, wo. U, I, y. U, a, w. U, n, yen. U, an, wan. Salah yang barusan. U, an, wan. U, an, wen. U, ang, wang. U, ang, weng. Nah, jadi perhatikan mulutnya. Depannya u. Suaranya diawali dengan u sebenarnya. Tapi u-nya nggak keluar suara. Yang keluar suara itu belakangnya. Tapi mulutnya harus membentuk u. Nanti waktu ditulis sama. U-nya dirubah langsung pakai wa. Ya, yuk kita baca dulu ejaannya.
u, a, wa, i. San, u, a, wa, u, o, wo, u, ai, wai, u, e, we, u, an, wan, u, en, wen, u, ang, wang, u, eng, weng. Begitu ya. Terus diganti semua pakai wa. Apa yang diganti pakai wa? Berasal dari u. Jangan kebalik. I dirubah pakai ya. Kalau ditanya, ya berasal dari apa? Dari i. Kalau wa merubah apa? Merubah u. Jadi wa berasal dari u. Kalau ditanya, u kalau dirubahnya pakai ya atau pakai wa? Pilihannya apa? Pakai wa. Sama waktu mengeja nggak boleh wa, awa, wa, owo. Nggak boleh wa-nya yang dibaca. Tapi asalnya berasal dari apa? Berasal dari u kan? Jadi u, a, wa, u, o, wo. Ngerti? Ya, oke. Hao, xin继续. Kita lanjutkan. Siapnya latihan di rumah ya. Ini banyak. Hanya di sini harus kasih contoh sebagian-sebagian. Nah, yang sekarang adalah yang ada u-nya, yang dimonyonginnya. Kalau yang ada u-nya enggak diganti pakai ya, juga enggak diganti pakai wa, tapi ditambahkan. Depannya ditambah pakai ya, bukan pakai wa. Tambahannya ya, ya. Kalau i diganti dengan ya, kalau u ditambah dengan ya. Ya, jadi sama i dengan u, satu diganti, satu ditambah. Ya, Kak, saya Kak. Nah, berikutnya. Coba u ketemu e menjadi y. Ya. Bentar ya, tadi terganggu sebentar. Nah, sekarang yuk kita lanjutkan. Nah, u, e, jadi asal depannya dimonyongin dulu aja. Y, yang belakang. Ini u temennya nggak banyak. Satu hanya bisa ditemani oleh e. Di situ langsung kasih kurungnya ya, kasih topiknya atasnya. Yang kedua, dia dibaca, dieja, digabung dengan an. Tapi di sini an kalau ketemu u juga menjadi n. Sama dengan tadi. Kalau an ketemu i juga dibacanya menjadi n. Sama ya rubahnya. Jadi di sini u, n, yen. Hanya ini mulutnya dimonyongin. Berikutnya u dengan n. Jadi u, n, un. Ingat, kalau ditambah dengan n-nya nanti digunakannya e-nya hilang. Jadi tinggal u dengan n. Jadi u dengan n dibaca un. Nah, ini kalau digunakan di dalam pinyin misalkan ada tulisan hanzi, itu ada yue. Yue itu bulan. Lalu suruh kalian tulis pinyinnya. Dibacanya apa? Oh, ini dibacanya yue. Diejanya u, e, yue. Nah, kalau depannya u, depannya ditambah ya. Ya, jadi ya, kemudian u, kemudian e. Nah, e-nya jangan dikasih topi lagi. Kalau digunakan semua topinya hilang, ya. Terus u yang tadinya ada titik, titiknya dibuang. Tapi di sini nggak dibaca u, tetap u karena berasal dari u. Jadi ya tambah u tambah e itu adalah y. Ya, ini belum ada nada ya. Kemudian tadi apa? U ketemu an menjadi u, n, yen. Nah, yen depannya ditambah ya dulu. Kemudian u titiknya dibuang, kemudian belakangnya sama an, tapi bacanya ingat menjadi yen. Ya, terakhir ini
ü ketemu en, e-nya dibuang, depannya ditambah ya, dibacanya jadi yun. Begitu ya. Oke, hal bisa bagian ini. Siapa yuk di rumah dibaca-baca, diingat-ingat. Kata lause ini apa, itu apa, ya. Diulang-ulang, direnungkan, nanti bisa. Kalau udah bisa, nanti waktu baca, melihat pin-in, bacanya nggak akan salah. Misalkan, po a pa, po a pa. Jadi, papa, nggak akan dibaca babah, bukan babah, nggak ada babah dalam Han. Ada juga papa, ya. Hal, siapa? Berikutnya, nah sekarang kan tadi kata Laoshi, Han itu kenapa nggak boleh dibacanya seperti bahasa Indonesia, nggak boleh seperti bahasa Sunda? Karena Han itu ciri khasnya itu dia punya nada. Nada itu sheng tiao. Nah di situ ada tulisan Han yu sheng tiao fu hao. Fu hao itu artinya apa? Tandanya. Sheng tiao fu hao itu tanda baca. Dalam bahasa Han itu ada tanda untuk mengatakan, untuk menunjukkan huruf ini dibacanya gimana. Nah, ji, qi, ming, cheng. Ming, cheng itu nama. Kalau untuk barang, untuk sesuatu, nama itu namanya ming, cheng. Kalau nama orang, misalkan kamu namanya apa? Nggak pakai ming, cheng. Nah, kemarin waktu mengerjakan PR, ada yang menggantikan nama menjadi Ming Cheng. Nggak boleh untuk nama seseorang itu harus Ming Zi. Beda sebutannya ya. Makanya nggak boleh ngambil translate dari Google Translate. Lihat dari bahan ajar dari Laoshi. Hao. Ya, hao kan aja. Nah, ini tanda baca dalam Hanyu itu ada 4. Yang kelima itu nggak ada tandanya, namanya qingsheng. Qingsheng itu bacanya ringan dan singkat. Nah, nada ke-1 namanya ti i sheng. Siapa kalian lihat tulisannya yang hijau, hanzi-nya, sama pin-in yang belakang yang warna hijau. Kelihatan? Itu adalah pin-in-nya. Jadi 3 huruf itu dibacanya ti i sheng. Sheng itu suara. Ti i itu ke-1, di suara ke-1, ya. Terus yang di dalam kurung yang warna kuning itu dibacanya in ping. Jadi nama tanda baca yang warna merah itu adalah in ping. In ping ini suara ke-1. Contohnya misalkan begini, siapa di kelas, misalkan satu kelas ada 32 anak. Semua ada absen kan? Absen 1 sampai absen 32. Tapi kan dipanggilnya bukan absen 1, absen 2, kan bukan. Dipanggilnya misalkan absen 1, Aaron. Itu namanya Aaron. Absennya absen nomor 1. Ini juga sama. Urutan ke-1 namanya ti i. Sheng itu suara. Jadi urutan ke-1 untuk nada namanya ti i sheng. Ti i sheng ini namanya siapa? Namanya in ping. Tandanya gimana? Anaknya yang mana? Yang namanya Aaron, yang nama Alvin, yang nama apa, yang lain-lain. Kan ada orangnya. Ini ada tandanya. Tanda ke-1 yang namanya in ping itu tuh yang ada di dalam kurung, di dalam petik 2 itu ya. Dalamnya kan ada yang warna merah. Nah itu adalah ti i sheng. Di tandanya tuh. Nah ini namanya ti i sheng. Nah semuanya kan ada 4. Jadi yang kedua namanya, kedua itu ti a. Jadi suara kedua itu ti a sheng. Kelihatan? Yang warna orange itu pin-innya juga warna orange ya. Nah yang kedua atau absen 2 namanya yang pink. Sama belakangnya ada pinknya. Tapi yang kedua adalah yang pink. Nah ini belakang juga ada pin-innya ya. Kalau lupa bisa lihat. Nah yang ketiga apa? Suara ketiga ti san sheng. Suara ketiga. Namanya apa kalau suara ketiga? Shang sheng. Ingat di sini tulisannya shang. Tapi di sini dibacanya nggak dibaca
nada keempat, nggak dibaca shang, tapi dibacanya nada ketiga. Shang, shang, sheng. Ini nama yang urutan ketiga. Ya, perhatikan nadanya. Nah, yang terakhir pasti nada keempat atau suara keempat. Di si sheng. Di si sheng itu siapa namanya? Qu sheng. Dibacanya qu, qu pergi. Qu sheng. Ya, jadi perhatikan. Urutannya suara 1, suara 2, suara 3, suara 4 itu di i sheng, di er sheng, di san sheng, di si sheng. Itu urutannya, nomornya, absennya. Sekarang nama-namanya. Mulai dari atas, harus mulai dari ti i sheng, gak boleh ngacak ini juga ya. Misalkan absen 1 in ping, yang kedua yang ping, ketiga shang sheng, qu sheng. Begitu urutannya. Yuk ikut Lause baca. Bacanya begini. Di i sheng shi in ping. Begitu. Artinya apa? Suara 1 adalah in ping. Boleh juga di i sheng jiao in ping. Suara 1 disebut in ping. Begitu ya. Sama yang ke bawahnya. Coba ikut sama Lause. Dari ti i sheng kita semua pakai jiao dulu. Karena apa? Kalian udah belajar tentang disebut jiao. Di i sheng jiao in ping. 1 2 3. Di i sheng jiao in ping. Ingetin tandanya lurus. Di 2 sheng jiao yang ping. Suara 2 disebut yang ping. 1 2 3. Di 2 sheng jiao yang ping. Terus di 3 sheng jiao shang sheng. Di 3 sheng jiao shang sheng. Terakhir di 4 sheng jiao qu sheng. Mulutnya dimonyongin ya, bukan ci tapi qu. Di 4 sheng 1 2 3. Di 4 sheng jiao qu sheng. Tanda-tandanya ingat. Di sheng in ping lurus. Di 2 sheng yang ping ke atas. Bukan dari sana ke sini ya, tapi ke sana. Oke. Di 3 sheng jiao shang sheng. Ini seperti V, turun terus naik lagi. Di 4 sheng jiao qu sheng. Yang keempat itu nadanya ke bawah. Jadi kayak jatuh ke bawah seperti qu. Itu nada keempat ya. Hao, Xiaizang. Berikutnya, pelajari ini, kalian baca-baca terus. Nah, ini gimana? Di sheng, di 2 sheng, di 3 sheng, di 4 sheng. Atau in ping, yang ping, shang sheng, qu sheng. Gimana bacanya tanda-tanda itu? Nah, Lause kasih tanda dari atas A. Yang bisa diletakkan tanda baca itu hanya A, O, E, E, I, U, U. Nggak boleh di atas semu. Nggak boleh ya. Hanya di atas A, O, E, I, U, U. Di atas itu tempatnya. Gimana bacanya? Misalkan A, lurus. Lurus itu tinggi nadanya. A. Yang kedua, di 2 sheng in ping, yang ping. A. Di 3 sheng. Yang ketiga, shang sheng. Turun terus naik. A. Terakhir, qu sheng. Di 4 sheng. Nada keempat itu qu sheng. Gimana bacanya? Jatuh dari atas ke bawah. A. Begitu ya. Jadi bacanya nyusunnya A, 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 A. Coba ikut Lause. 1 2 3. A, 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 A. Kalian boleh pakai tangan. A, 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 A. Nah, semuanya kan ada A, O, E, I, U, U. Ya kan? Nah, jadi waktu baca semua sama. Coba yang O sekarang. 1 2 3. O, 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 O. Sekarang pakai E. 1 2 3. E, E, E.
berikutnya. Ini pakai E. Nah, perhatikan, E di sini langsung pakai tanda topinya. Tapi waktu digunakan sama dengan E. Hanya waktu baca, ada yang baca E, ada yang dibaca E. Ya. Coba pakai E. San, E, E. Iya, ini temannya E juga nggak banyak. Satu adalah E, kedua adalah W, ketiga adalah Y, keempat adalah Y. Nah, ini 4 ini harus dibaca E. Ya, Syaika. Sekarang pakai I. Nadanya sama. I, I. Ha, Syaika. Berikutnya, sekarang U. U. Iya, terakhir. Tinggal dimonyongin sekarang mulutnya. San. I. Nah, yang perlu dibedakan adalah di sheng. Nada 2 sama di san sheng. Nada 3. Ini beda. Kalau nada 2, misalkan pakai A, turun naik, cepat. Kalau nada 3, rendah, paling bawah. A. Jadi di sini kayak yang ketekan. A, udah turun, naik. Nggak bisa turun lagi. Ya. A, O, E, I, E. Begitu ya. Oke, nyaman kalian. Kalian latihan sendiri. Langsung agak cepat, supaya kalian agak cepat bisa. Jadi ngejarnya nanti cepat. Nah, berikutnya ini ada latihan untuk apa? Disatukan. Jadi shengmu ditambah pinmu. Misalkan po a pa, po o po. Bisa? Coba yang barisan pertama dulu 13 ya. Mulai san, po a pa, po o po, po i pi, po u pu, po ai pai, po e pei, po au pau, po ye pie, po an pan, po en pen, po in pin, po ang pang, po ing ping. Jadi begitu, depannya po, belakangnya apa? Tinggal disatukan ya. Sekarang yang sungci, yang keluar udara. Tadi kan nggak keluar udara. Po. Nah, sekarang yang keluar udara. Ditahan ya, udaranya keluar semua. Po a pa. Coba mulai. San. Po a pa. Po o po. Po i pi. Po u pu. Po ai pai. Po e pei. Po au pau. Po ye pie. Po an pan. Po en pen. Po in pin. Po ang pang. Po ing ping. Begitu ya. Siapa yang latihan? Ini langsung kasih contoh pakai po sama pakai po. Nah, siapa yang bisa latihan pakai te, pakai the, pakai mo, pakai ne, semua bisa ya. Nah, nggak susah kan? Nah, yang berikutnya, yang tadi kan nggak ada nada. Kalau nggak ada nada, kita bacanya semua pakai nada 1. Sekarang harus pakai nada ikuti. Tadi kan udah belajar. Nada 1 itu A, kedua itu A, ketiga itu A, keempat itu A. Nah, sekarang nada keberapa? Liatin. Jadi ikutin nadanya. Ke-1. Coba, siapa yang ikuti langsung ya. Te, au, tau. Kedua. Ke, ke. Mo, ai, mai. Ne, au, nao. Fo, ang, phang. Te, ou, tou. Le, eng, leng. Ke, an, kan. He, ao, hao. Ji, ya, jia. Ji, yao, jiao. Qi, yu, qiu. Si, yao, xiao. Si, yung, xiong. Belakangnya langsung nggak kasih hanzinya dulu ya. Berikutnya, zhi, a, zha. Chi, u, chu. Shi, ao, shao. Ri, en, ren. Zi, ou, zou. Ci, ao, cao.
san. Nah, ini berikutnya dari 22 lebih 22 sampai 24 sampai 28 itu i-nya jangan diejak. Itu hanya untuk tanda baca. Yang dibaca tetap asalnya, yang merahnya itu, ya. Misalkan 22 zhi, chi, shi, ri, zi, ci, si. Begitu. Ingat, i-nya nggak bisa diejak. Kalau ketemu ketujuh shengmu ini. Zhi, ci, shi, ri sama zi, ci, si nggak bisa diejak dengan i. Jadi i-nya jangan diejak. Tetap dibaca yang asalnya. Kalau begitu kenapa i-nya dipakai? Dia untuk tempat tanda baca. Ya, kan semua huruf ada tanda bacanya kan? Tanda baca nggak boleh di atas shengmu. Harus di atas yunmu, yaitu a, o, e, i, u, u. Ya. Nah, yang belakang itu apa? Al-sijil itu apa? Nah, kadang-kadang pinyin itu nggak ada shengmunya bisa. Misalkan satu anak, nama itu Aming. Nah, itu bisa A sendiri, nggak ada shengmunya. Jadi, A, misalkan kita ngomong O. Nah, kan O sendiri bisa. Tinggal dikasih nada atau O. Bisa, ya. Kemudian, sanshi itu I. Misalkan orang itu heran. I, itu bisa. I aja. Kemudian sanshal, misalkan orang keinjak sakit, au, itu au, ada atau au, misalkan Australia, au, Zhou, au, bisa ya, ao aja, nggak ada semuanya. Misalkan Eropa, itu o, Zhou, jadi o aja, tapi ada nadanya ke satu, o, begitu. Siapa yuk dibaca-baca ya, belajar ngikutin nadanya, bacanya. Cukup banyak ya. Yuk, sedikit lagi. Nah, ini adalah tempatnya. Di mana kita ngasih tempat untuk tanda baca. Nggak boleh sembarangan tempatnya. Urutannya ini, siapa yang ingetin dulu. Sama dengan susunan di dalam ilmu. Kan hanya 7 ini yang bisa dikasih nada kan. Yaitu A, O, E, I, U, U. Ingetin, ini adalah tempatnya. Susunannya harus A dulu paling depan. Kedua adalah O, kemudian E, kemudian E. Bersebelahan ya, E sama E. Terus ada I, ada U. Terakhir U. Itu susunannya. Apa maksudnya harus nyusun? Karena nanti waktu digunakan harus ngikuti susunannya. Nada, tanda, nada itu, tanda baca itu diletakkannya di mana? Misalkan, ini lo kasih contoh. Le, au, lau, kan di situ kan le kan nggak boleh dikasih tanda baca kan, jadi tanda bacanya di antara a dengan o. Ditaruhnya di mana? Lihat tadi yang susunan a, o, e, i, u, u. Di mana susunannya? Paling depan kan a. Jadi kalau ada a, tanda baca pasti di atas a, ya. Jadi di sini ada o, ada o. Dibacanya lau, nada ketiga. Kasih dulu nada ketiga, tempatnya di atas A. Jadi begitu nulisnya. Yang kedua adalah mulut. Mulut itu kou. Nah, di sini winmunya ada O, ada U. Susunannya di atas coba O dengan U siapa dulu? O dulu kan. Jadi nada tanda bacanya di atas O. Enggak boleh di atas U. Ya, ngerti ya? Nah, berikutnya. Sekarang ada shua. Menggosok gigi, shua. Ada shi, pasti nggak boleh dikasih tanda. Jadi yang ada itu adalah U dengan A. Kan kata Laushi kalau ada A, pasti di atas A. Jadi nggak usah dipilih lagi, udah langsung dikasih di atas A. Ya, begitu. Yang berikutnya adalah low, low, le, o, low. O dengan U. Siapa dulu kalau O dengan U? O dulu. Jadi tanda bacanya di atas O. Xiaika. Liang. Terang itu liang. Ada I, ada A. Otomatis di atas A. Ya, berikutnya. Ciong. Susah, miskin itu ciong. Ada I,
ada O sekarang. Nah, sekarang barisannya coba. O dengan I, siapa duluan? O duluan. Jadi nadanya di atas O. Nah, yang berikutnya. 自爱在我在丽人学校上学. Masih ingat? 在itu pinginnya 自爱在. Ada A, ada I. Otomatis di atas A. 吃熬草 rumput. Ada A, ada O. Di atas A. Nah, berikutnya. 写 nulis. Si, I, E, 写. Ada I, ada E. Siapa dulu? E dulu. Jadi di atas E. Ya. Berikutnya. 绝 Ji, Yu, E, 绝. Tadinya kan U-nya ada titik 2. Waktu dieja, titiknya dibuang. Ada U, ada E. Apa dulu? E dulu. Jadi tanda bacanya di atas E. Bisa sampai situ? Tinggal nyusun ya. Nah, di sini di atas di bawahnya I dengan U. Siapa yang kelihatan? Ada tanda apa? Ada garisnya di bawahnya kan? Itu maksudnya apa? Kalau yang lain menaruh tanda baca itu sesuai dengan urutannya. Siapa di depan? Ya di atas itu. Beda dengan I dengan U ini. Kalau I dengan U bukan lihat posisinya siapa di depan. Kalau menurut di sini kan pasti semua kalau cuma ada I dengan U pasti di atas I kan. Nah, ini beda yang dua ini. Coba lihat yang terakhir. Di sini ada T, I, U, tiu. U-nya di belakang kan. Posisinya di atas, nadanya di atas U. Jadi lihat posisi siapa di belakang. Di belakang di apa? Di dalam pinyin itu. Di sini ada T, I, U. Kan U yang di belakang. Jadi tanda bacanya ada di atas U. 9, 9. Ci, I, U, 9. Ada I dengan U. Maksudnya cuma I dengan U doang ya. Nggak ada yang lainnya. Jadi lihat siapa yang di belakang. Yang di belakang adalah U. Jadi nadanya di atas U. Jadi 9. Nah, yang bawah yang 2 coba lihat. Ini kebalik. Posisi yang di belakang adalah I. Misalkan 吃, wei, 吹. Berhembus. Meniup. Itu 吹. Di sini ada U, ada I. Cuman berdua doang. Tapi posisinya sekarang yang di belakang adalah I. Jadi nadanya harus di atas I. Ya. Berikutnya. Tui. Betul. Te, wei, tui. Posisinya U dengan I. I di belakang. Jadi sama. Nadanya di belakang. Ya. Ini langsung jelaskan dulu semuanya. Nanti Xiaopeng yo dibaca-baca lagi. Didengerin lagi videonya ya. Kenapa Lausu kasih bahannya banyak? Supaya Xiaopeng yo cepet menguasai, cepet bisa ya. Lausu kasih sedikit-sedikit juga bisa, tapi nanti kalian bisanya jadi lama, nggak bisa kekejar ya anak-anak yang lain ya. Jadi nanti kalian ketinggalannya jauh. Nah, hari ini kita belajar sampai sini dulu. Xiaopeng yo dilanjutkan belajar sendiri. Gak usah mengerjakan dulu PR, tapi PR-nya adalah menghafal, dipelajari yang tadi Lausu ajarkan ya, supaya Xiaopeng cepat bisa nyusul. Oke, sampai sini dulu ya. 再见。